Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, itu soal kelima. Pada soal kelima, transkripsi dan translasi adalah bagian utama dari ekspresi gen yang bertujuan untuk mensintesis produk-produk gen fungsional. Contohnya adalah protein. Berdasarkan gambar umum di bawah ini, jelaskanlah tahapan mulai dari DNA hingga menjadi polipeptida yang melibatkan tahap transkripsi dan translasi. Jadi, transkripsi dan translasi itu adalah proses utama, jadi dia proses paling penting dalam ekspresi gen, yang dimana mengubah informasi genetik pada DNA menjadi protein yang berfungsi dalam sel. Proses ini dimulai dengan proses transkripsi, tahap transkripsi. Yaitu tahap transkripsi adalah pembuatan salinan mRNA, messenger RNA dari cetakan DNA. Transkripsi terjadi di dalam inti sel. Pada umumnya, enzim RNA polimerase menempel pada daerah khusus pada DNA yang disebut promotor. Promotor adalah urutan nukleotida yang menandai awal gen yang ada di transkripsi. Setelah RNA polimerase menempel, struktur double helix DNA terbuka sehingga satu untaian DNA dapat digunakan sebagai template strand. Template strand itu cetakan. RNA polimerase kemudian membaca untaian cetakan DNA dari arah karbon ketiga ke karbon kelima dan menyusun molekul messenger RNA dengan menambahkan nukleotida RNA yang sesuai. Nukleotida RNA itu terdiri dari adenin A, urasil U, guanin G, dan sitosin C. Jadi pada ini ya, U adenin, urasil, guanin, dan C itu nanti ada sitosin. Dengan urasil yang menggantikan timin, T, kalau pada DNA. Misalnya, jika cetakan DNA memiliki basa T, timin, maka RNA akan menyisipkan basa A pada pada messenger RNA. Jadi kalau di DNA itu basanya timin T, maka RNA akan menyisipkan atau memasangkan dengan basa A pada messenger RNA. Proses transkripsi berlanjut hingga RNA polimerase mencapai urutan terminasi pada DNA, yang itu menandai berakhirnya gen, menandai akhir gen. Pada tahap ini, RNA polimerase akan melepaskan messenger RNA yang telah disintesis dan memisahkan diri dari DNA. Molekul mRNA yang terbentuk merupakan salinan komplementer dari DNA cetakan, tetapi hanya mengandung informasi dari satu gen. Setelah transkripsi selesai, mRNA akan melalui pemrosesan, jadi tahap pemrosesan seperti penambahan tutup atau cap di ujung karbon kelima dan ekor poli A di ujung karbon ketiga, serta pemotongan intron dan penyambungan ekson. Jadi ada intron yang dipotong dan ada ekson yang akan disambungkan. Setelah messenger RNA matang, mRNA matang,
dia meninggalkan inti sel dan menuju ke sitoplasma untuk tahap translasi, untuk tahap selanjutnya. Translasi adalah proses penerjemahan urutan basa pada mRNA menjadi urutan basa asam amino yang akan membentuk protein. Proses ini berlangsung di ribosom organel seluler yang berfungsi sebagai mesin sintesis protein. Ribosom membaca mRNA dari arah karbon kelima ke karbon ketiga dimulai pada kodon awal, start kodon, yang biasanya adalah adenin urasil guanin, biasanya AUG, itu start kodonnya, yang mengkodekan asam amino metionin. Molekul transfer RNA, jadi tRNA, membawa asam amino ke ribosom. Transfer RNA memiliki antikodon yang komplementer dengan kodon pada messenger RNA, sehingga memastikan bahwa asam amino yang ditambahkan akan sesuai dengan urutan yang dikodekan oleh mRNA. Setiap tRNA membawa satu jenis asam amino, dan ribosom membantu menghubungkan asam amino tersebut dengan ikatan peptida untuk membentuk rantai polipeptida. Ribosom bergerak sepanjang mRNA, membaca setiap kodon, dan menambahkan asam amino ke rantai yang sedang tumbuh. Proses ini berlangsung terus-menerus hingga ribosom mencapai kodon stop pada mRNA, yang biasanya berupa UAA, jadi urasil adenin-adenin, atau UAG, atau bisa juga UGA. Jadi kodon stopnya itu biasanya UAA, UAG, atau UGA. Kodon stop ini tidak mengkodekan asam amino, tetapi hanya memberikan sinyal kepada ribosom untuk berhenti, untuk mengakhiri proses translasi. Pada titik ini, faktor pelepas, release factor, membantu memisahkan rantai polipeptida yang telah selesai dari ribosom. Setelah translasi selesai, rantai polipeptida yang dihasilkan akan mengalami pelipatan dan modifikasi lebih lanjut untuk menjadi protein fungsional. Modifikasi ini melibatkan penambahan gugus kimia, pembentukan ikatan disulfida, atau pemotongan bagian tertentu dari rantai polipeptida. Protein yang terbentuk kemudian digunakan oleh sel untuk menjalankan berbagai fungsi, seperti katalisator reaksi biokimia, komponen struktural, atau molekul pengatur. Keseluruhan proses ini, mulai dari transkripsi hingga translasi, adalah inti dari ekspresi gen. Proses ini memungkinkan informasi genetik yang tersimpan dalam DNA untuk diubah menjadi produk akhir berupa protein yang diperlukan untuk fungsi dan kelangsungan hidup sel. Proses ini menunjukkan betapa terorganisasi dan kompleksnya mekanisme molekuler di dalam sel yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap gen dapat diekspresikan dengan tepat pada waktu dan tempat yang dibutuhkan. Kita lanjut pada soal berikutnya, soal nomor 6. Pada bagian translasi terdapat 3 tahapan utama. Jadi translasi itu punya 3 tahapan, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Berdasarkan informasi di bawah ini, jelaskan tahapan inisiasi, elongasi, dan terminasi pada bagian mekanisme translasi. Kita mulai dari inisiasi, initiation. Initiation ini ya, adalah
tahap pertama dalam proses translasi yang melibatkan pembentukan kompleks translasi antara messenger RNA, mRNA, transfer RNA, dan ribosom. Proses ini dimulai ketika ribosom menempel pada mRNA di sekitar kodon awal yang dalam banyak kasus itu biasanya kodonnya AUG. Kodon ini mengkodekan asam amino metionin MET yang menjadi asam amino pertama dalam rantai polipeptida yang baru. Pada tahap ini, ribosom terdiri dari dua subunit. Jadi ada subunit besar dan subunit kecil. Subunit kecil, subunit kecil ribosom itu akan pertama kali berikatan dengan messenger RNA pada posisi sekitar kodon awal. Selanjutnya, transfer RNA, tRNA, yang memiliki antikodon komplementer terhadap kodon AUG pada mRNA pada start kodonnya yang membawa asam amino metionin akan berikatan dengan kodon tersebut. Begitu tRNA yang membawa metionin terpasang pada mRNA, subunit besar ribosom akan bergabung dengan subunit kecil untuk membentuk ribosom lengkap, di mana pada titik ini kompleks translasi siap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap elongasi. Tahap yang kedua, elongation. Elongasi adalah proses di mana ribosom bergerak sepanjang mRNA, membaca setiap kodon mRNA, dan menambahkan asam amino ke dalam rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Setiap tRNA yang membawa asam amino yang sesuai akan memasuki situs A, situs penerima pada ribosom. Setiap tRNA ini memiliki antikodon yang sesuai dengan kodon mRNA yang sedang dibaca oleh ribosom. Setelah tRNA berikatan dengan kodon mRNA, maka asam amino yang dibawanya akan bergabung dengan rantai polipeptida yang sedang terbentuk melalui ikatan peptida. Ribosom bergerak satu kodon ke arah karbon ketiga sepanjang mRNA, memungkinkan transfer RNA berikutnya untuk memasuki situs A dan menyumbangkan asam amino berikutnya. Rantai polipeptida yang terbentuk akan berpindah dari tRNA yang terikat pada situs B, situs polipeptida, ke tRNA yang baru saja memasuki situs A. Jadi rantai polipeptida yang terbentuk akan pindah dari tRNA pada situs B, situs polipeptida, ke tRNA yang baru memasuki situs A. Setelah ikatan peptida terbentuk, tRNA yang telah menyumbangkan asam aminonya akan meninggalkan ribosom dan proses ini berulang untuk kodon berikutnya. Elongasi berlanjut hingga seluruh urutan messenger RNA diterjemahkan dan rantai polipeptida mencapai panjang yang sesuai. Pada tahapan yang ketiga, itu terminator, adalah tahap terakhir dalam translasi yang terjadi ketika ribosom mencapai kodon stop pada mRNA. Kodon stop itu adalah salah satu dari 3 kodon, itu biasanya antara UAA, UAG, atau UGA yang tidak mengkodekan asam amino tetapi menandakan berakhirnya atau berhentinya sintesis protein. Ketika ribosom mencapai kodon stop, faktor pelepas akan berikatan dengan ribosom dan menyebabkan
terjadinya pemutusan ikatan antara polipeptida yang telah terbentuk dan transfer RNA yang ada di situs P. Dengan demikian, rantai polipeptida yang baru disintesis dilepaskan dari ribosom, dan ribosom terpisah menjadi subunit kecil dan subunit besar. Polipeptida yang baru terbentuk akan melipat menjadi struktur 3 dimensi yang aktif untuk menjalankan fungsinya dalam sel. Rantai polipeptida yang terlepas dari ribosom akan mengalami pemrosesan lebih lanjut, seperti pembentukan ikatan disulfida, pemotongan bagian tertentu, atau penambahan gugus kimia tertentu untuk menjadi protein fungsional. Secara keseluruhan, translasi adalah proses penting dalam ekspresi gen yang mengubah informasi dari messenger RNA menjadi protein. Proses ini dimulai dengan inisiasi, di mana ribosom mengenali kodon awal pada messenger RNA dan memulai sintesis protein. Lalu dilanjutkan ke elongasi, tahap di mana asam amino ditambahkan satu persatu ke rantai polipeptida sesuai dengan urutan kodon pada messenger RNA. Terakhir, itu tahap terakhir ada terminasi. Terminator mengakhiri proses translasi ketika ribosom mencapai kodon stop. Jadi diberhentikan dan menghasilkan polipeptida yang lengkap. Proses ini memungkinkan sel untuk memproduksi protein yang sangat penting untuk berbagai fungsi selulernya. Kita lanjutkan langsung ke pertanyaan nomor 7. Ke soal nomor 7. Kalsium merupakan salah satu kelompok mineral makro yang banyak memiliki fungsi biokimia dalam tubuh manusia, sehingga kadar kalsium dalam darah tidak boleh dalam keadaan rendah. Di bawah ini adalah mekanisme biokimia yang terjadi untuk merespon terjadinya keadaan kalsium yang rendah dalam darah. Jelaskan mekanisme biokimia respon untuk menaikkan kadar kalsium berdasarkan informasi di bawah ini. Jadi soal nomor 7 bicara tentang mekanisme respon tubuh terhadap kadar kalsium dalam darah yang rendah. Kalsium Ca2+ adalah mineral makro yang sangat penting untuk berbagai fungsi biologis dalam tubuh kita, termasuk kontraksi otot, pembekuan darah, dan pengaturan aktivitas enzim. Selain itu, kalsium juga berperan dalam proses pengiriman sinyal antar sel, serta dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi. Oleh karena itu, kadar kalsium dalam darah harus dijaga dalam kisaran yang sempit. Jika kadar kalsium dalam darah terlalu rendah, jadi terjadi penyebutannya itu hipokalsemia. Ya, jadi kadar kalsium dalam darah terlalu rendah itu disebut hipokalsemia. Tubuh akan mengaktifkan berbagai mekanisme biokimia untuk meningkatkan kadar kalsium kembali ke nilai normal, ke tingkat yang normal. Ketika kadar kalsium darah rendah, tubuh akan merespon melalui sistem yang melibatkan beberapa hormon utama, termasuk paratormon, PTH, dan juga kalsitonin. Jadi PTH yang diproduksi oleh kelenjar paratiroid yang terletak di dekat kelenjar tiroid di leher, itu ketika kadar kalsium dalam darah menurun, tingkat
kalsium dalam darah menurun, kelenjar paratiroid merespon dengan meningkatkan sekresi PTH, sekresi paratormon. PTH bertindak di beberapa tempat dalam tubuh untuk meningkatkan kadar kalsium darah. Pada tulang, PTH merangsang osteoklas, jadi sel yang menghancurkan jaringan tulang, untuk meningkatkan pemecahan tulang. Proses ini melepaskan kalsium dari matriks tulang ke dalam aliran darah. Di ginjal, PTH meningkatkan reabsorpsi kalsium, jadi meningkatkan penyerapan kalsium kembali di tubulus ginjal, yang mencegah kehilangan kalsium melalui urin. Selain itu, PTH juga merangsang produksi bentuk aktif vitamin D, kalsitriol di ginjal. Sedangkan pada usus, kalsitriol yang diproduksi di ginjal kemudian meningkatkan penyerapan kalsium dari makanan di usus kecil sehingga meningkatkan jumlah kalsium yang tersedia di dalam tubuh. PTH merangsang ginjal untuk mengubah vitamin D menjadi bentuk aktifnya, yaitu kalsitriol. Kalsitriol sendiri itu memiliki beberapa fungsi utama, diantaranya meningkatkan penyerapan kalsium dari makanan di usus, meningkatkan pemecahan tulang, osteoklas, untuk melepaskan kalsium ke dalam darah. Meskipun efek ini lebih kuat karena aksi PTH. Yang fungsi yang ketiga itu meningkatkan reabsorpsi kalsium di ginjal. Kalsitriol bersama PTH bekerja untuk mengembalikan kadar kalsium darah ke level yang normal. Lalu ada kalsitonin. Kalsitonin itu hormon yang diproduksi oleh sel C di kelenjar tiroid, juga berperan dalam pengaturan kalsium darah. Dalam perannya, dia berlawanan dengan PTH. Ketika kadar kalsium darah tinggi, maka kalsitonin akan diturunkan untuk menurunkan kadar kalsium dengan cara menghambat pemecahan tulang oleh osteoklas. Meskipun demikian, kalsitonin tidak seaktif PTH dalam merespon penurunan kadar kalsium, dan biasanya peranannya lebih terbatas. Kalsium juga berperan dalam fungsi sistem saraf dan kontraksi otot. Jika kalsium dalam darah turun terlalu rendah, saraf menjadi lebih sensitif dan otot dapat mengalami spasme atau kejang. Untuk mencegah hal ini, tubuh merespon dengan meningkatkan kadar kalsium melalui mekanisme yang telah dijelaskan sebelumnya. Kalsium dalam darah sangat penting untuk keseimbangan seluler dan organ tubuh. Jika kadar kalsium terlalu rendah, selain menyebabkan gangguan pada sistem otot dan saraf, hal ini juga tentunya dapat mempengaruhi fungsi pembekuan darah dan aktivitas enzim tertentu. Dengan demikian, tubuh harus kembali menjaga kadar kalsium dalam darah agar kadar kalsium tetap dalam batas yang normal, batas cukup untuk mendukung fungsi vitalnya. Ketika kadar kalsium dalam darah rendah, tubuh akan merespon dengan meningkatkan produksi dan pelepasan paratormon (PTH) yang akan merangsang pelepasan kalsium dari tulang, meningkatkan penyerapan kalsium dari usus, dan pengurangan ekskresi kalsium oleh ginjal. Selain itu, tubuh juga meningkatkan produksi kalsitriol untuk mendukung peningkatan penyerapan kalsium dari makanan. Proses-proses ini memastikan bahwa kadar kalsium dalam darah kembali normal dan berbagai fungsi biologis yang bergantung pada kalsium dapat
berlangsung dengan baik kembali. Baik, langsung kita lanjutkan ke soal 8, soal terakhir. Bentuk vitamin D ada yaitu ergosterol atau vitamin D2 yang bersumber dari nabati dan kolesalviferol sumber hewani atau vitamin D3. Berdasarkan gambar di bawah ini, jelaskanlah reaksi biokimia untuk mensintesis vitamin D2 dan vitamin D3. Vitamin D2 atau ergosterol adalah bentuk vitamin D yang diperoleh dari sumber makanan, terutama jamur yang terpapar sinar UVB. Sintesisnya sedikit berbeda dibandingkan dengan pada kolesalviferol, jadi vitamin D3, meskipun prosesnya dasarnya mirip. Ergosterol berasal ergokalsiferol itu berasal dari ergosterol yang merupakan senyawa yang ditemukan dalam membran sel jamur dan beberapa tanaman. Ketika ergosterol terpapar sinar UVB, ia mengalami perubahan yang serupa dengan yang terjadi pada 7-dehidrokolesterol dalam tubuh manusia. Ergosterol akan mengalami fotolisis oleh sinar UVB untuk membentuk previtamin D2. Perubahan D2 yang terbentuk kemudian melalui proses isomerisasi termal, jadi melalui proses isomerisasi termal, seperti halnya pada vitamin D3 untuk berubah menjadi ergokalsiferol, vitamin D2. Sama seperti vitamin D3, vitamin D2 juga memerlukan aktivasi lebih lanjut di tubuh untuk menjadi bentuk yang aktif. Proses ini terjadi di hati, di mana 25 hidroksilase mengubah D2 menjadi 25 hidroksi vitamin D2, jadi kalsidiol. Aktivitas lebih lanjut dilakukan di ginjal, di mana 1-alfa hidroksilase mengubah 25 hidroksi vitamin D2 menjadi bentuk aktifnya, yaitu kalsitriol, yang berfungsi dalam pengaturan kalsium tubuh. Sedangkan vitamin D3 atau kolesalviferol adalah bentuk vitamin D3 yang diproduksi secara alami di kulit manusia yang hanya diaktifasi oleh paparan sinar matahari. Proses sintesisnya dimulai dengan kolesterol yang terdapat pada kulit manusia. Ketika kulit terpapar sinar UVB, 7-dehidrokolesterol yang ada di dalam kulit mengalami perubahan kimia. 7-dehidrokolesterol yang merupakan senyawa yang mirip dengan kolesterol akan disinari oleh sinar UVB. 7-dehidrokolesterol akan mengalami fotolisis, jadi reaksi kimia akibat sinar, dan berubah menjadi previtamin D3, prereduksi kolesalviferol. Previtamin D3 kemudian mengalami isomerisasi termal, yaitu perubahan bentuk secara spontan dalam suhu tubuh, mengubahnya menjadi kolekalsiferol atau vitamin D3. Setelah vitamin D3 terbentuk, ia perlu diubah kembali menjadi bentuk aktifnya
untuk dapat digunakan oleh tubuh. Vitamin D3 diangkut ke hati di mana enzim 25 hidroksilase mengubahnya menjadi 25 hidroksi vitamin D3. Selanjutnya, pada ginjal itu enzim 1-alfa hidroksilase mengubah 25 hidroksi vitamin D3 menjadi bentuk aktifnya yaitu kalsitriol yang berperan dalam pengaturan kalsium dan fosfat dalam tubuh. Jadi kalau D3 kalsitriolnya berperan dalam pengaturan kalsium dan fosfat dalam tubuh, maka D2 itu berfungsi dalam pengaturan kalsium tubuh. Vitamin D3 diproduksi dalam tubuh manusia melalui paparan sinar UVB pada kulit dengan 7-dehidrokolesterol sebagai prekursor utama. Sementara itu, di vitamin D2 biasanya berasal dari sumber makanan dan jamur yang mengandung ergosterol yang akan diubah melalui sinar UVB menjadi ergokalsiferol. Meskipun keduanya disintesis melalui paparan sinar UVB, jadi sama-sama disintesis melalui paparan sinar matahari, vitamin D3 itu lebih sering ditemukan dalam tubuh. Sedangkan vitamin D2 itu lebih banyak ditemukan pada jamur dan beberapa jenis makanan tertentu. Keduanya sama-sama memerlukan aktivasi di hati dan ginjal agar menjadi bentuk aktifnya yaitu kalsitriol yang mempengaruhi metabolisme tubuh. Kesimpulannya, reaksi biokimia sintesis vitamin D3 dimulai dengan 7-dehidrokolesterol di kulit yang diaktifasi oleh paparan sinar UVB menghasilkan previtamin D3 yang merubah menjadi vitamin D3 melalui isomerisasi termal. Untuk sintesis vitamin D2, ergosterol dalam jamur dan tanaman terpapar sinar UVB dan diubah menjadi previtamin D2, kemudian menjadi vitamin D2. Keduanya memerlukan konversi lebih lanjut di hati dan ginjal untuk menjadi bentuk aktif yang berfungsi dalam pengaturan kalsium tubuh. Sampai di situ yang dapat saya sampaikan berdasarkan ke-8 soal ujian tengah semester biokimia. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Maaf apabila ada salah atau kekurangan informasi. Saya tutup dengan sekian dan terima kasih. Saya Dewayu, terima kasih.